Shalom saudara yang dikasih dalam Tuhan, apa kabar semuanya? Saya percaya kita semua ada dalam pemeliharaan Tuhan, amin. Kita akan kembali merenungkan firman Tuhan di Daily Devotion. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur Tuhan untuk penyertaan-Mu. Kalau kami ingat terus bahwa sampai hari ini kami bisa berdiri teguh, itu semua karena Tuhan. Terima kasih Tuhan, sekarang kami mau baca kembali firman-Mu. Kiranya firman-Mu terus menjadi pelita dalam kehidupan kami, yang menaungi kami dan memimpin kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Kita akan membaca dari Yehezkiel 38, beberapa ayat saja ya saudara. Dari ayat 1 sampai 3, kemudian ayat 10 dan 14 sampai 15. Kita baca bersama-sama. Firman Tuhan tentang Gog di tanah Magog. Datanglah firman Tuhan kepadaku, hai anak manusia, arahkanlah mukamu kepada Gog di tanah Magog, yaitu pemimpin tertinggi di negeri Mesek dan Tubal, dan bernubuatlah terhadap dia. Katakan, beginilah firman Tuhan Allah, lihat, aku akan menjadi lawanmu, hai Gog, pemimpin tertinggi negeri Mesek dan Tubal. Kalau dilihat di sini, ini dinubuatkan bahwa akan datang pemimpin, Raja Gog yang akan menyerang bangsa Israel. Nah, kita lihat baca ayat 10, beginilah firman Tuhan Allah, pada hari itu timbullah niat dalam hatimu dan engkau membuat rancangan jahat. Seperti musuh bangsa Israel yaitu Gog dan Magog ini, begitulah mulainya, awalnya dari niat ya saudara. Ketika niat itu ada, muncullah tindakan-tindakan jahat. Seperti kita juga mungkin kalau kita dalam Tuhan, kita juga bisa aja berniat jahat. Makanya perlu waspada ya saudara, ketika kita harus jaga hati kita supaya hati kita itu selalu dipimpin oleh firman Tuhan. Amin ya. Kita baca ayat 14, sebab itu bernubuatlah hai anak manusia dan katakanlah kepada Gog, beginilah firman Tuhan Allah. Pada waktu itu ketika umatku Israel sedang hidup dengan tentram, engkau akan memperhatikannya. Engkau akan datang dari tempatmu dari ujung utara dengan banyak bangsa yang menyertai engkau. Jadi mereka itu akan datang ketika bangsa Israel sedang di zona nyaman, lagi dengan keadaan yang aman, tentram. Ya begitu, kalau kita mungkin merasa kita semua sudah ada, ya semuanya sudah tersedia, ekonomi kita sudah stabil, Tuhan memberkati kita dengan segala sesuatu, kesehatan kita baik, kita kayak nggak butuh Tuhan. Jadi kita doa ya biasa aja, ya kita nggak perlu jalan kemana-mana, kita nggak perlu tanya Tuhan, liburan kemana-mana kita nggak perlu tanya Tuhan, libatkan Tuhan, jadi jalan aja ya. Jadi tanpa pikirin Tuhan oke apa enggak, pokoknya pasti baik, semuanya baik. Tapi tunggu dulu saudara, ketika kita ada dalam keadaan aman, hati-hati, kita harus cross check apakah memang Tuhan ada di dalam pihak kita. Jadi firman Tuhan hari ini mengingatkan kita. Mungkin kita bisa melihat ada banyak masalah. Atau mungkin kita juga melihat, ada musuh kita. Tapi kita nggak menyadari itu. Nah, kita ingat bahwa Allah selalu berada di atas segala sesuatu. Tuhan itu berdaulat atas kehidupan kita semua. Jadi tidak ada satupun yang luput dari pengawasannya. Jadi nggak ada satupun yang bisa melawan kuasa. Kalau kita lihat mungkin musuh kita kayaknya hebat banget, besar banget. Dia giant, dia yang punya segalanya. Tapi kita percaya kita punya Tuhan yang melebihi dari segala sesuatu yang ada di dunia ini. Ya amin ya saudara. Dan kita tahu kalau kita berseru sama Tuhan, Tuhan pasti memberikan pertolongannya, pembelaannya bagi anak-anak yang setia berseru kepada Tuhan. Dan ketika kita ada di zona nyaman, kita jangan sampai luput
ya dari segala sesuatunya. Jadi kita harus andalkan Tuhan selalu, harus terus berdoa, dan kita percaya kita ada dalam perkenanannya. Jadi di 1 Tesalonika 5 ayat 17-18 dikatakan, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu yang hari ini mengingatkan kami bahwa keadaan kami tidak bisa kami prediksi Tuhan. Tetapi segala sesuatu ada dalam kendali Engkau, sehingga musuh sebesar apapun yang mungkin membuat kami takut, tapi kami percaya kami gak perlu takut, karena Tuhan yang berdaulat, Tuhan juga yang akan menjaga, melindungi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Sampai ketemu di Daily Devotion berikutnya, saudara. Tetap melekat sama Tuhan, kita percaya kita akan melihat pembelaannya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.